Halo teman-teman, apa kabar? Nah, kali ini gue mau berkunjung ke tempat tinggal Mamat Modolnya Jurnal Risa. Pastinya udah pada tahu kan? Dan selain itu, gue juga mau ngasih tahu sejarah tentang Jalan Wastu Kencana Bandung. Nah, Jalan Wastu Kencana ini adalah jalan utama para penjajah Belanda maupun Jepang loh. Jangan lupa subscribe dulu, lalu simak perjalanan gue kali ini. Yuk, hijau yuk. Ada apa ya? Di sini nggak pernah macet sebenarnya. Tahun baru aja di sini sepi kan. Oh, ada penggalian PDAM Tirtawening. Jadi jalannya agak nyempitin gitu. Semangat ya bapak-bapak yang kerja. Jadi sekarang gue mau liatin sejarahnya kota Bandung. Nah, di Jalan Wastu Kencana ini adalah salah satu jalan yang udah lama ada dari zaman Hindia Belanda sebagai jalan utama. Gue mau ke kanan nih ini. Jadi gini, ini jalan yang cukup tua di kota Bandung. Banyak anak SMP. Nih, Merdeka-Lio. Jadi di sini tuh salah satu jembatan yang tua. Di Merdeka-Lio ini tuh tempatnya si Mamat Modol nangkring di daerah sini nih, di jembatan ini. Yang di Jurnal Risa kan udah pernah dijelasin bahwa Merdeka-Lio itu suatu perkampungan di zaman Belanda. Nih, gua liatin sedikit cuplikannya ya, sudah dijelasin di sana. Nih, lihat. Di sebelah kita ini, tempat kita tinggal, orang tua kita ini ada sebuah kampung yang namanya Merdeka-Lio. Iya. Dan ternyata setelah saya cari, Merdeka-Lio ini adalah kampung tua juga yang sudah ada dari sejak zaman Belanda. Di Merdeka-Lio ini ada, ya karena namanya Merdeka-Lio, Lio itu tempat untuk Genteng, ya? membuat genteng, membuat iya. bata. Nah, si Merdeka-Lio ini tempat itu. Karena hasilnya bagus, mereka dijadikan tempat yang merdeka bebas dari pajak. Oke. Nah, selama pembuatannya ini, biasalah ya, orang-orang Belanda selalu menyimpan centeng kalau saya bilang. Oke. Dan inilah salah satu centeng yang Mamat adalah centeng. iya, ternyata si Mamat itu diem baik. centeng yang Jadi sebenarnya di jalan ini tuh jalan utama dari Hindia Belanda. Jadi dulu tuh di sini si Mamat Modol itu nungguin di gang ini nih sebagai penjaga Merdeka-Lio. Jembatan yang tua juga dari zaman Hindia Belanda. Yuk kita jalan lagi. Astaga, baru juga jalan udah banyak pelanggar. Nah, bangunan-bangunan di sini juga cukup tua. Lihat aja deh. Walaupun modern, tapi nggak modern banget gitu. Jadi sebenarnya dasarnya ini masih bangunan-bangunan tua tuh, lihat. Bangunan-bangunan zaman Hindia Belanda. Gue salah jalan cuk, malah kejauhan. Yaudah biarin lah, lewat Braga. Kita muternya kejauhan, tadinya mau di Jalan Wastu Kencana aja. Tapi malah sampai ke Pajajaran. Nah, gue udah sampai di salah satu rumah yang di sini tuh dulu itu sebagai hotelnya di zaman Hindia Belanda, milik 3 bersaudara dari Italia yang tinggal di Hindia Belanda.
Oke guys, sebelum lanjut jangan lupa klik subscribe di bawah ini, gratis. Dia para pengusaha, yang satu pengacara, yang dua pengusaha keramik gitu di Bancoi, dan ketiga pengusaha pertanian apa perkebunan di Lembang. Jadi 3 bersaudara itu mendirikan hotel yang ini nih, yang di depan kita ini, Hotel DONK Dong, atau dibacanya apa ya, Dong gitu kalau zaman dulu. Tapi di sini tuh bukan hotel biasa, hotel di sini juga sebagai hotel prostitusi. Jadi kalau zaman kayaknya di Hindia Belanda itu Alexisnya Hindia Belanda tuh di sini gitu kalau dulu bisa dibilang. Nah, gue nggak bisa masuk ke dalam rumahnya karena gue juga nggak izin, cuma iseng di sini. Nah, selain itu di depan gue ini ada suatu pusat perbelanjaan. Nah, dulunya itu di daerah sana itu ada rumah bordil untuk para tentara Jepang atau Nippon. Nah, rumah bordilnya itu di pusat perbelanjaan. Nah, sekarang sudah jadi pusat perbelanjaan, maksud gua gitu. Hotel yang dulunya Hotel Dong ini sekarang sudah menjadi rumah tempat tinggal keluarga. Jadi kita lanjut aja. Serem kan rumahnya? Nah, hotel yang tadi itu dibangun pada tahun 1910, jadi tua banget termasuknya di Bandung ini. Jadi salah satu bangunan tua di Bandung. Dibangun tahun 1910 oleh 3 bersaudara dari Itali tadi. Nah, jadi dulu di pusat perbelanjaan daerah sini nih, itu adalah rumah bordilnya pasukan Jepang gitu. Tapi sekarang udah nggak ada, dan gedungnya juga nggak ada fotonya, nggak ada apa. Itu kata pengarang buku sejarah, dia mengatakan seperti itu gitu. Nah, di depan adalah hotel yang tadi gue bilang tuh, kelihatan nggak? Hotel Dong. Ini nih, kita balik lagi ke jembatan tadi, tempat nongkrongnya Mamat Modol, tapi di sebelah kirinya. Tadi kan kita sebelah kanan tuh. Inilah jembatannya itu. Sekarang gua ke kiri ya, balik. Jadi gitu guys, yang sejarah yang gue bahas. Gue nggak bisa jelasin detail karena gue juga bukan pakar sejarah, apalagi gue cuma orang biasa yang udah riset sebelumnya, jadi tahu banyak sejarah tentang kota Bandung lah. Jadi gitu ya guys, semoga ilmunya bermanfaat, dan siapa tahu di daerah tempat tinggal kalian juga punya sejarahnya, kabarin gue kita cari tahu bareng-bareng guysnya. Pokoknya mah gitulah. Bye bye.